Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Nurtaha dengan NIM akhir 215 akan menjelaskan dan mempraktikkan 15 pembahasan mata kuliah belajar gerak dari cabang olahraga atletik nomor lari 5.000 meter. Tahap kognitif adalah tahap awal di mana individu berusaha memahami konsep dan prinsip dasar gerakan. Pelari pemula mencoba memahami konsep dasar lari jarak jauh seperti pentingnya mengatur nafas, menjaga postur tubuh tetap benar, dan mengatur kecepatan. Tahap asosiatif adalah tahap di mana individu mulai mempraktikkan gerakan dan mencoba menyempurnakan teknik. Pelari mulai mempraktikkan lari jarak jauh secara teratur, mencoba memperbaiki teknik lari, dan menemukan ritme yang paling nyaman. Tahap otomatisasi adalah tahap di mana gerakan telah menjadi otomatis dan tidak lagi membutuhkan banyak perhatian. Contohnya, pelari yang berpengalaman dapat berlari dengan sangat efisien tanpa harus memikirkan setiap langkah. Gross motor skill atau keterampilan motorik dasar adalah gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan koordinasi seluruh tubuh. Contohnya teknik langkah, ayunan lengan, dan postur tubuh yang benar. Fine motor skills atau keterampilan motorik halus adalah gerakan yang melibatkan otot-otot kecil, terutama pada tangan dan jari. Contohnya posisi tangan saat berlari. Keterampilan diskrit adalah gerakan yang memiliki awal dan akhir yang jelas. Beberapa contoh keterampilan diskrit meliputi fase ayunan kaki, fase tumpuan, gerakan lengan, dan fase recovery. Keterampilan serial adalah rangkaian gerakan diskrit yang dilakukan secara berurutan. Keterampilan serial yang lebih kompleks meliputi start, akselerasi, meneruskan kecepatan, dan menyelesaikan lomba, hingga di garis finish. Keterampilan kontinu adalah gerakan yang tidak memiliki awal dan akhir yang jelas, bersifat berulang. Pelari harus menjaga kecepatan dan irama yang konsisten selama berlari. Keterampilan tertutup adalah gerakan yang dilakukan dalam lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Saat berlatih di lintasan, lingkungan lari relatif stabil dan dapat diprediksi. Keterampilan terbuka adalah gerakan yang dilakukan dalam lingkungan yang tidak stabil dan terus berubah. Contohnya berlari di jalan yang terbuka. Keterampilan self-pace adalah gerakan yang kecepatan dan lajunya ditentukan oleh individu itu sendiri. Contohnya, pelari berlari sesuai dengan kecepatan yang ia mau. Keterampilan external pace adalah gerakan yang kecepatan dan lajunya ditentukan oleh faktor eksternal. Kecepatan lari dalam race seringkali ditentukan oleh kecepatan pelari lain atau pacer. Gerak refleks adalah gerakan yang terjadi secara otomatis sebagai respon terhadap rangsangan. Contohnya, pelari terpeleset atau menginjak permukaan yang tidak rata, respon tubuh secara otomatis akan melakukan gerakan kompensasi untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya jatuh. Gerak dasar fundamental adalah gerakan dasar yang menjadi pondasi untuk melakukan gerakan yang lebih kompleks. Contohnya, ayunan lengan yang berlawanan dengan gerakan kaki membantu menjaga keseimbangan dan memberikan momentum tambahan saat berlari. Kemampuan persepsi adalah kemampuan untuk memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungan melalui indera. Pelari harus mampu merasakan irama tubuhnya dan mengatur pernafasan. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang mendukung kinerja gerak seperti kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Contohnya, latihan beban untuk melatih kekuatan, daya tahan kardiovaskular, dan kekuatan otot kaki. Gerak terampil adalah gerakan yang dilakukan dengan efisien dan efektif. Pelari yang terampil dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan menjaga postur tubuh yang efisien. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, seperti menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.